qiyamul lail, tetapi tidak semua qiyamul lail disebut tahajud. Tahajud harus tidur. Maka Ramadan tarawih itu enggak tahajud, tapi qiyamul lail, qiyamul Ramadan khusus. Maka kalaupun nanti bangun sebelum sahur, tahajud saja. Karena tahajud belum. Itu Pak. Nah kata Nabi itu nilainya berapa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kan nggak banyak yang perhatian dengan itu. Nggak banyak yang nggak tertarik dengan iklan itu. Ya. Kenapa? Karena nggak konkret, nggak langsung, nggak kontan. Lebih tertarik dengan yang langsung diterima dengan tangannya. Belum lagi kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu 2 rakaat fajar? Salat sunnah qobliyah. Salat sunnah qobliyah subuh. Jadi Pak, kalau orang sebelum subuh dia udah bangun, salat malam, plus tambah lagi sholat subuh berjamaah, qobliyah subuhnya dikerjakan, Masya Allah, itu berlimpah-limpah berarti pahala. 2 potensi, 2 peluang yang sudah dia kerjakan, mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukannya sebanding Pak, lebih baik dari dunia ini. Siapa orang paling kaya di dunia? Yang kekayaannya seisi bumi? Nggak ada. Maka orang-orang kaya yang hakiki sesungguhnya adalah yang bangun sebelum subuh, sholat malam, sholat subuh berjamaah. Tuh mereka lah orang-orang kaya yang sesungguhnya. Gitu. Tapi kapan? Nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Jadi Allah akan membalas penuh semua perbuatan baik itu nanti di akhirat. Jadi kalau kita susah bersaing dengan orang lain dalam urusan dunia, gak boleh kalah bersaing dalam urusan akhirat. Saya boleh kalah bersaing dalam urusan dunia, tapi saya gak boleh kalah urusan akhirat. Caranya, upayakan maksimal setiap mengerjakan kebaikan. Ambillah setiap yang afdal, yang utama pada saat mengerjakan setiap kebaikan. Itu caranya. Gak perlu kita meneliti pada orang, karena yang tahu hanya Allah. Tapi yang penting kita berusaha memaksimalkan ibadah yang kita lakukan, karena ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah. Ini ittaqullah, ya, ittaqullah. Dan perlu diperhatikan yang sudah kita lakukan. Ya, kita evaluasi Pak. Kira-kira sedekahnya sudah sebanyak apa? Sholat sunnahnya sudah sebanyak apa? Kenapa? Kita akan melanjutkan perjalanan panjang. Dunia hanya sementara. Ini hanya singgah saja sesaat. Perjalanan di akhirat itu panjang sekali, mulai dari dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, lalu nanti akan ada hisaban, timbangan amal, terakhir adalah melewati jembatan di atas jahanam. Dan apakah kita bisa melewati itu atau tidak, tergantung bekalnya Pak. Ya. Maka untuk sesuatu yang pasti, kenapa kita tidak semangat? Tapi untuk sesuatu yang tidak pasti, kenapa kita rela mengejar itu? Apa maksud saya tidak pasti? Dunia. Banyak yang sudah bangun sebelum subuh tapi gak ke masjid, bahkan gak sholat subuh. Ngejar apa? Ngejar keuntungan rupiah. Apakah pasti dia berhasil mendapatkan itu? Belum tentu. Setelah dapat, belum tentu manfaat, dan pasti akan dia tinggalkan. Kalaupun dia dapat, banyak dia tumpuk, mau sampai kapan?
pasti akan ditinggalkan. Ya, nah, maka nilai usaha seorang mukmin bukan hasil akhir, tapi proses itu yang dinikmati. Ya, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Maka terakhir Pak, perhatikan, inilah hakikat tentang garis waktu. Perhatikan ilustrasi ini. Garis waktu itu kalau diilustrasikan adalah seperti garis lurus yang membentang tanpa ujung. Awalnya tiada ujung, akhirnya pun tiada ujung. Di tengah-tengah garis ini ada dua titik yang saling berdekatan. Titik yang pertama ini adalah kelahiran. Titik yang kedua adalah kematian. Jadi kita itu hanya berada antara dua titik ini di dunia ini. Ada garis sebelum lahir, inilah garis waktu sebelum manusia ada, yang panjangnya tak terhingga. Begitu juga setelah manusia mati, ada garis waktu yang juga panjangnya tak terhingga. Kita ada di sini sebentar, pendek saja. Terus catatannya apa? Sepanjang apapun kita punya angan-angan, pasti semuanya akan berhenti di sini, di titik ini. Akan dipenggal semua angan-angan kita dengan yang namanya maut. Sudah banyak orang yang meninggal dunia masih menyisakan harapan yang belum pernah dia capai, masih menyisakan cita-cita dan keinginan yang baik. Ya, maka kematian itu datangnya mengejutkan. Ya, jadi kematian itu mengejutkan. Datangnya tiba-tiba, tidak memberi aba-aba. Malaikat maut tidak akan pernah bertanya, Bapak sudah siap atau belum? Kalau bertanya dulu kita tolak pastinya. Jangan sekarang. Dan malaikat maut tidak akan pernah bertanya, Bapak sudah tobat? Juga tidak akan pernah bertanya itu. Nah, setelah manusia mati, ini nih catatannya, lihat. Jika dia gagal dalam kehidupannya di dunia, yang singkat tadi itu, kenapa? Karena tidak pernah berusaha jadi orang bertakwa, gak pernah memperhatikan perintah Allah, tidak pernah memperhatikan larangan-larangannya, termasuk dalam bergaul, tidak memperhatikan adab-adab, sehingga tidak peduli menyinggung perasaan atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Udah, yang penting yang menurut dia itu menyenangkan, tidak merugikan dirinya, bodo amat. Nah, itu orang gagal berarti. Maka jika dia gagal dalam kehidupannya di dunia, dia akan menyesal, menderita dan tersiksa untuk selama-lamanya. Karena tadi garis waktunya tak terhingga Pak setelah mati. Karena setelah nanti dibangkitkan kita nggak akan mati lagi, yang tidak akan mati lagi. Tapi jika dia sukses dalam kehidupannya di dunia, sabar menjalankan semua aturan yang dibuat oleh Allah, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Allah cuma minta kita sabar sholat paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sabar. Dengan sabar istiqomah kita melaksanakan itu, Allah balas dengan surga yang abadi, kesenangannya tak akan ada habis-habisnya. Ya, jadi jangan hanya untuk kesenangan sesaat yang singkat tadi itu dunia, kita melupakan ini. Dan nyatanya hidup di dunia ini hanya satu kali, tidak akan ada pengulangan. Hanya sebentar saja
dan tidak akan terulang lagi. Jadi mudah-mudahan saja kita semua terhindar dari dosa-dosa muamalah tadi ya. Jaga diri, jaga sikap, insya Allah selalu baik pada siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung, bukan termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ya. Harusnya jadi orang yang beruntung itu bagaimana? Yang mendapatkan bonus tanpa diduga. Kita merasa tidak pernah melakukan itu, tiba-tiba dapat pahala. Siapa? Menjadi pelopor dalam kebaikan. Padahal khairin falahu mislu ajri fa'ilin. Siapa orang yang menunjukkan orang pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala dari kebaikan itu, karena orang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Kita menjadi pionir dalam satu aktivitas kebaikan, misalnya di kantor ini, Bapak sudah tidak ada, tidak bekerja di sini lagi, bahkan sudah tidak ada dari dunia ini, tapi terus dilanjutkan oleh kawan-kawan, ngalir terus pahala. So, ya, nah itulah yang beruntung, bukan yang justru bangkrut seperti tadi ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini terkait tentang bahaya dosa muamalah, dan sangat menarik sekali untuk kita amalkan dan kita kaji bersama. Silakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Baik, Ustaz, sambil menunggu dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, tadi dikatakan bahwa ada dosa muamalah. Dan dosa itu adalah interaksi antar manusia yang bisa dihapus dengan taubat dan saling memaafkan. Tapi di sana juga ada dosa jariah. Nah, dosa jariah ini ketika dosa itu mengalir pada yang lain, walaupun satu, tapi kalau itu udah diikuti sama orang lain menjadi dosa semua. Contoh ketika ada seorang posting di akun media sosial, ketika selfie yang membuka aurat atau yang lainnya, itu kan kalau seperti itu kan susah juga untuk menghapus akunnya karena udah tersebar kemana-mana ke medsos, baik Facebook atau Instagram atau yang lainnya. Ini kira-kira kalau dikaitkan untuk taubat dan memaafkannya seperti apa, Ustaz? Karena kadang-kadang memang ada juga bisa akunnya dihapus, tapi istilahnya juga kalau udah tersebar kemana-mana, ini yang menjadi sulit. Baik. Nah, ini salah satu dari hal yang lain berarti ya, selain dosa muamalah adalah ada lagi dosa jariah. Itu dosa yang mengalir, bukan cuma sedekah berarti. Dosa juga terus bisa mengalir. Nah, betul itu, dan itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Sebuah akun yang orangnya sudah meninggal dunia tapi masih terus mengirimkan hal-hal yang tidak pantas pada teman-temannya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat di internet itu kan, dia akan memberikan respon pada setiap akun yang ada itu tergantung pada interestnya. Orang ini lebih banyak melihat apa, maka akan itu terus yang akan ditawarkan kan? Betul nggak? Iya. Ya kalau memang akunnya ini memang sering berarti berinteraksi untuk hal-hal yang tidak pantas, otomatis tuh yang akan ditawarkan itu hal yang seperti itu. Bahkan secara otomatis kadang-kadang forward lagi pada akun yang lain tanpa sepengetahuan dia. Berarti memang penyebabnya dari pemilik akun itu sendiri. Kalau ya kita lihat interestnya dia seperti apa. Karena kalau yang semacam kayak di Facebook itu paling ditandai orang ini nggak pernah memposting, tapi ujung-ujung tiba-tiba ada, Bapak pernah dapat notifikasi itu, Anda ditandai oleh seseorang, begitu dibuka
Nah, dia memposting sesuatu yang nggak pantas, pernah nggak Pak? Nah, itu masih bisa dihapus, tandanya dihilangkan. Itu orang-orang yang iseng itu berarti. Nah, gimana dong cara tobatnya? Ya kalau masih bisa dihapus akunnya, dihapus, ya dihapus akunnya supaya berhenti gitu. Ya, dan yang kedua, selain itu berarti kawannya yang tahu, keluarganya yang tahu, memohonkan ampunan untuk dia, lalu perbanyak sedekah atas nama orang tersebut dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Tetapi itu harus jadi pelajaran buat kita. Berarti hati-hati ya dengan media itu. Ya akun kita kan tidak akan pernah mati kalau nggak dihapus. Dia akan terus aktif walaupun kita yang sudah meninggal dunia, ya kan? Nah, berarti titipkan sama anak-anak kita kalau bapak punya akun itu, dan jangan dibuat macam-macam. Ya, betul Pak. Jadi itu juga perlu diingatkan ya. Ya wallahu alam, kalau nanti katanya internet bakal mati ya, udah nggak ada gunanya lagi berarti itu semua akun itu. Baik, ini Pak Lutfi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Diskus ya, sudah. Ya. Diskus saya. iya. Tadi bahasa kita adalah muamalah. Dan cuma bahasanya umum ya. Terus saya ingin bertanya secara rincinya ini yang dimaksud muamalah ini, kita sesama muslim atau dengan kedua kan bisa juga kita bermuamalah dengan non muslim atau orang kita sebut kafir ya. Iya. Terus tadi juga dijelaskan ada di tentang bangkrutnya seseorang.